Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu pada tanggal 21 Maret 2021, Minggu Prapaskah yang kelima. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu kerinduan batin manusia, setiap manusia. Yaitu apa? Bahwa kita dipanggil secara batinnya untuk melihat wajah Allah. Dalam Injil hari ini kita melihat bahwa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Maka dia atau mereka minta kepada Filipus, dan Filipus kemudian menyampaikan bersama-sama kepada Andreas dan kemudian kepada Yesus. Orang Yunani, simbolisme dari orang-orang non-Yahudi, yaitu kita semua. Kita semua rindu untuk bertemu, untuk melihat wajah Tuhan. Siapa yang tidak rindu? Sejak dulu sampai sekarang, karena kita diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Kita adalah masterpiece of God's creation. Kita adalah hasil karya Tuhan yang begitu luar biasa. Segambar, secitra dengan Allah. Karena itulah benih Allah ada dalam diri kita, maka kita dipanggil untuk menyerupai Dia, untuk bertemu, bersemuka dengan Allah. Tidak hanya nanti setelah kita mati, tetapi selama di dunia ini kita punya kerinduan yang dalam. Dan itulah kerinduan hati kita. Bertemu dengan Yesus. Nah, karena itulah jawaban Yesus ketika ditanya untuk bertemu dengan orang Yunani menjadi sangat aneh dan tanda petik. Yesus menjawab, justru saatnya aku harus dimuliakan. Yesus jawaban kerinduan orang Yunani dan yang disampaikan kepada Filipus dan Andreas itu justru mau menjelaskan misi Yesus yang sesungguhnya. Ya. Bahwa Yesus menunjukkan siapa wajah Allah itu. Yaitu dirinya yang harus berkorban, yang harus mengorbankan diri, harus mati. Ya. Harus disalibkan, ditinggikan, berarti dalam Injil Yohanes berarti ditinggikan, disalib, menderita. Yesus menggambarkan diri sebagai orang yang menderita, orang yang rapuh, orang yang terbatas, orang yang dalam keterbatasan kemanusiaan dia sebagaimana kita semua alami. Dalam kesulitan kita, dalam penderitaan kita, Allah peduli dengan segala kesulitan, penderitaan, problem, apapun juga yang kita alami. Peduli. Maka dia menggambarkan diri sebagai orang yang mengalami itu semua. Saatnya aku harus dimuliakan. Tuhan sekarang. Nah, untuk melihat wajah Allah itu, karena Yesus merupakan sakramen Allah. Jadi untuk melihat kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Maka panggilan kita untuk mengenal, mengalami, merasakan kuasa Yesus. Kita mengalami kuasa Yesus dalam diri kita. Nah, itu menjadi suatu kunci besar. Jadi kalau kita mau rindu kepada Tuhan, kepada Allah, Bapa, maka lewat Yesus. Kalau kamu mau sampai Bapa, hanya lewat aku kamu mengenal Bapa. Nah, ini harus kita bedakan dengan orang lain, agama lain. Jadi mereka mengenal Allah yang beda, yang bukan sebagai Bapa, tapi mengenal ya Allah yang seperti apa ya terserah. Tapi di dalam Yesus, kita mengenal Yesus yang mewartakan Allah sebagai Bapanya, yang mencintai dan mengasihi kita. Ini bedanya. Ya. Jadi kalau mengenal Allah Bapa lewat Yesus. Pegangan kita. The only and one Jesus. Only Jesus lewat Yesus ketemu Bapa. Nah, untuk itu Yesus seperti apa? Yesus yang menderita. Nah, Yesus yang menderita, bagaimana supaya kita bertemu dengan Yesus? Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Ya, menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu mati terhadap diri sendiri.
Dia tidak menyayangkan dirinya. Yesus tidak menyayangkan dirinya sendiri seperti lilin yang tidak, dia harus mati terhadap diri, dia harus mati terhadap ego. Dan inilah perjuangan kita untuk mati terhadap ego kita, mati terhadap apa yang menjadi kerinduan manusia. Kita salah dalam tanda petik bahwa kita mencari kebahagiaan pada sesuatu yang bukan Yesus, yang bukan Allah. Dan itulah, jadi segala sesuatu, we should die for everything is His not. Jadi kita harus mati terhadap segala sesuatu yang bukan Allah, yang bukan Yesus. Kata Santa Teresa Avila, ya, our soul should die for what He is not. Jiwa kita harus mati terhadap segala sesuatu yang bukan Allah, yang bukan Yesus. Jadi justru kalau kita mau bertemu dengan Yesus harus mengosongkan diri, melepaskan diri. Dan ini berbeda dengan spiritualitas di sekitar kita, ya, yang bukan mengosongkan diri, tapi mengisi diri, memperkuat diri dengan kanuragan, dengan kekuatan, dengan segala sesuatu yang seolah-olah mengagungkan keagungan, kemanusiaan, kehebatan kita, keluar biasaan kita. Nah, seperti yang sekarang ini, dunia sekarang ini, mereka mengagungkan diri kita sendiri. Kita mengagungkan hebatan keluar biasaan kita sehingga kita lupa akan Allah. Ya, yang kita agungkan itu bukan diriku, bukan kehebatanku, bukan kemuliaanku, tapi Yesus. Dan aku harus mengosongkan. Dan cara itulah supaya kita bertemu dengan Yesus. Wajah Allah itu bertemu justru dalam kekosongan. Nah, minggu-minggu ini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita wajah yang kosong, wajah yang merendahkan diri, mati terhadap diri. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Karena di dalam diri kita ada kecenderungan, ada dosa yang mau menarik kita kepada diriku sendiri, bukan kepada Yesus, ya, bukan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi pergulatan kita. Karena unconsciously, di bawah sadar kita yang mau mengagung, kita ingin menemukan, maka kita menemukan diri sendiri, menyangkal, dalam tanda petik menyangkal, memati terhadap diri sendiri, tidak karena diri tapi kepada Allah. Dan itulah kita lihat dalam diri Santo Yosef yang baru saja kita renungkan kemarin. Yosef bisa saja meninggalkan Maria, dan dia mau meninggalkan Maria, keinginan, dan itulah kecenderungan Yosef, juga kecenderungan kita. Meninggalkan keselamatan, meninggalkan rencana Allah, meninggalkan, tidak mau mengikuti Allah. Dan itu kecenderungan kita. Tapi malaikat datang kepada Yosef dalam mimpi. Ambillah itu Maria, karena dia mengandung karena Roh Kudus. Sekali lagi, kenapa mimpi? Mimpi itu berarti kita mau dalam tanda petik mematikan, ya, mendiamkan, mengheningkan, mengosongkan daya-daya pikiran, perasaan, daya-daya kemampuan kita, supaya roh yang ada dalam diri kita itu menangkap kehendak Allah. Tubuh raganya, pikiran, perasaannya ditidurkan, tetapi roh tetap hidup. Dalam tidur, roh tetap hidup. Kita dalam tidur tetap tidur, rohnya pun tidur. Ya. Dan inilah dalam kehidupan kita, maka yang harus tumbuh dalam diri kita adalah roh hidup. Entah kita tidur, entah kita tidur, entah kita melakukan pekerjaan, roh kita hidup berjaga. Roh kita berjaga supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu yang menjadi poin penting di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Maka sekali lagi, saudaraku terkasih, mari Anda semua yang rindu, pasti kita rindu semua, tanpa saya katakan pun kita rindu mencari Tuhan, ya, untuk bertemu. Kerinduan ini karena kita menderita, karena kita susah, karena kita entah problem-problem finansial, problem keluarga, problem relasi suami istri, orang tua dengan anak, siapa saja itu problem. Si kita rindu, dan itu rindu itu menyakitkan karena tidak bertemu, sekali-sekali bertemu dan tidak bertemu, ya. Seperti Yohanes dari Selm, aku mencari engkau kemanapun engkau pergi, kemana engkau pergi, aku mencari, aku rindu, ku bertanya pada A, bertanya pada B, bertanya pada alam, bertanya kepada di manakah engkau kekasihku. Maka mari saudaraku terkasih, semoga hari-hari ini kita bisa membangkitkan kerinduan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan semoga Tuhan memberikan sedikit jawaban, menghibur kita dengan kekuatannya. Merasakan, maka
Salah satu cara yang saya selalu katakan, 15 menit Anda hening, Anda diam, dan mendengarkan mujizat suara cinta kasihnya. Sekali lagi, Anda hening, Anda diam. Dan Tuhan akan berbicara dalam bahasa yang Ia sendiri tahu. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.